Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam sarapan rohani pagi hari ini. Pagi ini kita masih dalam suasana Imlek. Saya mengucapkan Kung Si Fa Choi, Xin Nian Kuai Le. Saudara, pada saat kita hari ini kita merayakan Imlek, saudara, kita akan tentunya seringkali kita mengucapkan satu kata-kata yang menjadikan satu harapan. Semoga di tahun baru ini akan lebih baik. Semoga di tahun baru ini ada banyak berkat. Semoga di tahun baru ini ada banyak anugerah yang luar biasa. Intinya adalah satu ucapan, satu harapan yang tentu akan membawa kita menuju pada satu kebaikan. Dan inilah merupakan sebagai satu bentuk perkataan yang profetik. Yaitu perkataan semacam satu mungkin boleh dikatakan satu perkataan nubuatan, saudara. Kita ingat bahwa ketika kita pada masa-masa kecil atau mungkin kita sendiri sering mendengar mungkin entah itu orang tua kita atau tetangga kita pada saat dia menggendong bayi atau entah menggendong anak atau cucu atau apapun, dia pasti sambil bersenandung gitu, saudara ya, sambil mengucapkan, kamu besok kalau besar kiranya bisa jadi dokter atau mungkin bisa jadi insinyur atau jadi apapun sesuatu yang bermanfaat, saudara. Nah, ini adalah satu ungkapan, satu harapan dari orang-orang tua kita yang menginginkan sesuatu yang terjadi, sesuatu yang bisa mencapai apa yang diharapkan, saudara. Entah itu seorang dokter, entah itu seorang insinyur, ataupun apapun itu, saudara ya. Nah, Yakobus pernah di dalam kitab Yakobus ini ada satu ayat yang mengatakan bahwa, mari sebaiknya kita akan baca saja. Di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 10, saudara. Saya akan bacakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Tidak boleh demikian terjadi. Nah, Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa dengan mulut setidaknya kita ini memuji Tuhan. Dengan mulut kita ini memuliakan Tuhan. Tetapi dengan mulut yang sama, mungkin tanpa kita sadari, kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak memberkati, saudara. Tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang menjadi berkat, yang bisa menjadi satu dorongan untuk kita maju, saudara. Tetapi keluar perkataan-perkataan mungkin kutuk atau perkataan-perkataan yang kadang menyakitkan, saudara. Ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Kita kalau misalnya ibadah di gereja, begitu saudara, kita bisa menyanyikan satu puji-pujian dengan begitu sungguh-sungguh, saudara. Mungkin kita menyanyi, aku percaya, saudara. Berkat-Mu melimpah. Mungkin saudara seperti itu, saudara. Tetapi tanpa kita sadari, di luaran kita pun sering mengeluh. Entah itu bagi kita yang seorang siswa atau mahasiswa, aduh sekolahku sulit. Aduh sekolah ujianku ini kok sepertinya saya berputus asa. Ada banyak keluhan, saudara. Mungkin yang bekerja, aduh gajiku tidak naik-naik. Aduh pekerjaanku kok setengah mati. Aduh usahaku sepi, aduh tokoku kok tidak laku, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi kalau di gereja, diapakan kita sering mengatakan memuji, aku percaya. Tetapi di luaran beda, saudara.
Atau mungkin kita bisa menyanyikan, Bapa lembutkanlah hatiku, tetapi di luaran saudara, apa yang terjadi? Entah itu mungkin ada terjadi satu pertengkaran antara suami istri, antara anak dengan orang tua. Mungkin juga kita dengan saudara-saudara kita, saudara. Bukan kata-kata yang lembut kadang-kadang keluar, saudara. Tetapi ada begitu kata-kata yang menyakitkan, saudara. Kita lihat sekarang hari-hari ini di dunia, sekarang apalagi di dunia medsos, saudara. Ada begitu banyak hate speech yang kita dengar, saudara. Ada begitu kata-kata yang menyakitkan, saudara. Yang keluar. Nah, kita sebagai orang-orang yang dikatakan orang percaya, kita masihkah mau mengikuti apa yang sudah dunia lakukan? Tentunya tidak, saudara. Ini yang kadangkala saya, saudara semua, mungkin tanpa sengaja mengeluarkan satu perkataan yang begitu menyakitkan, saudara. Mungkin ada juga kita menyanyikan kekuatan di hidupku, saudara. Tetapi ini kadang-kadang ini hanya merupakan satu retorika, saudara, yang kita rasakan. Tidak ada satu kenyataan yang pasti dalam puji-pujian ini ada di dalam kehidupan kita. Kadang perkataan kita masih melemahkan orang. Perkataan kita ini tidak menguatkan orang, tidak menjadi berkat untuk orang lain, saudara. Saya pun pernah mengalami, ada orang berkata pun kepada saya, kamu tidak pantas untuk melayani firman. Kamu tidak pantas melayani puji-pujian, saudara. Nah, ini kadang sangat melemahkan kita. Memang kita kalau bicara tentang pantas maupun tidak, saudara. Siapakah di dunia ini yang pantas untuk bicara tentang firman atau melayani di dalam puji-pujian? Bukankah firman Tuhan katakan bahwa semuanya ini sudah berbuat dosa? Artinya kalau kita berpaku pada hal yang seperti itu, tentunya tidak ada satupun yang pantas, saudara. Tetapi sekali lagi, saya ingat akan satu ayat di dalam Roma 12, saudara. Ini sungguh-sungguh menguatkan saya. Roma 12 di ayat yang ke-11. Dan kebetulan ini adalah menjadi ayat emas saya yang saya dapat beberapa waktu yang lalu. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah yang menjadi penyemangat hidup saya. Yang menjadi satu tolok ukur dan pegangan saya untuk saya tetap melayani Tuhan. Artinya apa? Ketika kita sudah mau melayani Tuhan, kita mau belajar. Mau mengeluarkan satu kata-kata yang menjadi berkat. Bukan cuman kita melayani mungkin ada tim pelmat, ada tim musik, ada worship leader, ada singer, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi melayani tidak cuma dengan itu. Kita bisa melayani dengan menyampaikan berkat-berkat firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini juga bukan berlaku untuk saudara, tetapi juga dengan penyampai firman Tuhan, juga termasuk kepada saya, saudara. Inilah yang menjadi satu kekuatan bagi saya untuk saya tetap melayani Tuhan dan untuk tidak menjadi kendor, untuk supaya kita tetap menjadi kuat, kita tetap maju terus untuk melayani Tuhan, saudara. Bagaimana, saudara, kalau kita ternyata kita sendiri yang mengalami cemoohan? Bagaimana kalau kita sendiri merasa, aduh aku dirasani orang, saudara? Apakah terus kita mau balas, saudara? Tidak, saudara. Bahkan para rasul pun mengalami hal yang sama, saudara. Yaitu juga dirasani, juga dinyinyirin, saudara. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul 2. Ayat yang ke-13, saudara. Bagaimana ketika para rasul berkumpul di atas loteng, ketika
Roh Kudus melingkupi mereka, menguasai mereka. Mereka berbahasa-bahasa roh, berbahasa lidah dengan berbagai macam-macam bahasa. Tetapi bangsa lain yang melihat, mereka mengatakan perkataan-perkataan yang mungkin bagi kita ini sungguh menyakitkan. Mari kita baca-baca. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis, saudara. Saudara, betapa dibayangkan mereka itu dengan tekun berdoa sudah sekian hari, saudara ya. Berdoa, mereka ternyata dinyinyirin, saudara. Oh, itu mabuk itu. Bagaimana kalau kita menanggapi? Kalau kita yang dinyinyirin seperti itu, saudara. Apakah kita mau membalas dengan nyinyiran yang sama? Kalau kita mau membalas, apa artinya, saudara? Tentu kita akan mengalami hal yang sama dengan mereka. Begitu pula saudara ketika kita di masa-masa mungkin kita di dalam satu persekutuan, mungkin di komsel sebelum acara dimulai, tanpa sengaja atau mungkin tanpa kita menyadari, kita pun kadang-kadang berbuat sesuatu, saudara. Misalnya kita bicara dengan si A, si A, mari ke sini. Kamu tak omongi ya. Tak omongi, hilang sini, habis sini ya. Ngomong sini, hilang sini. Tetapi ketika si A menjawab, saudara, dia sudah terima berita begitu, si A ini kemudian ngomong lagi ke si B, ada berita ini, ngomong sini, hilang sini ya. Kemudian si B ngomong kepada si C, kamu tak omongi hilang sini ya. Tak omongi sini, hilang sini. Akhirnya ini menjadi pesan seperti pesan berantai, saudara. Memang ngomongnya, ngomong sini hilang sini. Tetapi ini yang tanpa kita sadari, seringkali kita mendengar hal-hal yang seperti ini. Memang persekutuannya bagus, konselnya bagus. Tetapi kadang tanpa kita sadari. Isi sebelum konsel, sebelum kita mau konsel dimulai, kita tanpa sengaja rasan-rasan dulu, saudara. Ini yang tanpa kita sadari. Nah, mari kita akan rubah itu semuanya untuk kita tetap memberikan sesuatu yang positif. Kita tetap memberikan berkat dengan perkataan-perkataan profetik kita, saudara. Karena apa yang kita katakan, itulah yang akan menjadi bagian iman kita, saudara. Karena itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Ada amin, saudara, yang di rumah yang percaya katakan amin, saudara. Nah, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mengalami hal yang menyakitkan, saudara. Ketika dia disidang, ketika dia sampai disalib, saudara. Itu adalah sesuatu yang dialami Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Begitu menderitanya, tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan pada saat dia disalib, dia katakan apa? Bapa, ampunilah mereka. Karena apa yang mereka perbuat, itu mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah mengajarkan demikian, mari kita sama-sama mau mengatakan, aku juga mau mengampuni orang-orang yang nyinyirin kepadaku, saudara. Nah, ini yang dihasilkan oleh para rasul itu ketika mereka selesai berdoa, saudara. Ketika mereka selesai dinyinyirin, saudara. Mereka bangkit. Mengatakan bahwa kami tidak mabuk oleh anggur. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Tetapi dia berbicara tentang firman. Apa yang dihasilkan, saudara? Ketika Rasul Petrus berbicara, ada 3.000 orang yang bertobat menerima Tuhan Yesus. Artinya apa? Ketika kita balas nyinyiran itu dengan sesuatu yang baik, tentu ada berkat yang luar biasa menanti kita dan menanti orang-orang yang menyinyirin kita. Apa tindakan kita, saudara? Tuhan Yesus pun katakan di dalam Matius 5 ayat 44, kita harus mengasihi mereka dan berdoalah untuk mereka. Inilah sikap yang harus kita ambil, sikap yang harus kita kerjakan, yaitu tetap kita berdoa untuk mereka. Terima kasih, saudara. Inilah
renungan singkat yang bisa saya sampaikan kiranya akan menjadikan berkat buat saya, buat saudara semua. Sekali lagi saya ucapkan Kong Si Facai, Sinian Kuaile. Kiranya di tahun yang baru ini kita semuanya tetap diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di sarapan berikutnya.